teman saya mimpi sakaratul maut. Ya, seram. Artinya itu apa Pak Ustadz? Supaya engkau ingat mati. Mungkin sebelum tidur tadi lagu terakhir yang kau dengar, orang kaya mati, orang miskin mati, ya mati. Bersyukurlah kalian yang sebelum tidur mendengar lagu religi. Lagu apa yang dia dengar? Mati. Bersyukurlah kalian yang mendengar lagu mati, daripada sebelum tidur dengar lagu India, ketemu Hema Malini sama Mithun Chakraborty. Ustadz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Di mana ya Rasulullah? Di Jakarta. Sedangkan saya laki-laki malu mau ceramah pakai celana, nggak hormat di depan kiai ulama pakai celana, maka saya pakai kain sarung. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Kau pakailah baju kurung, baju panjang. Lihat jilbab ibu kita panjang sampai menutup tangan, sempit. Bajunya juga panjang. Jangan ada pakai lagi sempit-sempit. Bolak-balik dokter sudah mengatakan jangan pakai pakaian sempit. Peredaran darah terganggu di urat, nanti jadi penyakit. Tapi dia tetap juga pakai. Dia pakai celana sempit legging, celana karet yang bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa. Itu di Amerika pun dipakai orang di tempat senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di Jakarta dipakai di tempat pasar-pasar. Banyak tukang potong ayam salah potong gara-gara gitu. Ustaz, saya sudah 46 tahun tapi belum merit. Saya bertekad tahun ini, apa masih bisa? Belum ditutup pendaftaran. Gimana cara mintanya kepada Allah? Rabbi la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah maha pemberi waris, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Tapi doa tidak mesti pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, dah lama betul nih 46 tahun, kalau sampai aku mati sendirian nanti gak tahulah gimana. Tapi jangan kuat-kuat, nanti kawan di sebelah tahu. Tahajud 2 rakaat, solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat lil merit lillahi ta'ala. Niat itu nggak perlu diomongin, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat rakaatillah ta'ala. Allahu akbar, iftitah Fatihah, ayatnya bebas. Di sujud terakhir minta sepanjang-panjang, ya Allah. Tapi jangan diomongin, kalau diomongin sholatnya batal. Setelah sholat salam, doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Tak semua Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa apa Bos? Dia bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sudah lama menantikan seorang pangeran yang belum juga tiba sekarang. Tolonglah bantu aku ya Allah. Saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Pakai bahasa Minang. Ya Allah, kau lamu banana malun jolo balaki wa acaromu. Pakai bahasa Jawa Pak Ustaz. Iki wis perang-perang dino bocone rong teko piye Pak Ustaz. Aku pesawat Adam Air hilang beberapa tahun yang lalu, sekaligus penumpangnya, kata orang, ditelan bumi. Tak ada pertanyaan. Oh, ada di bawah. Pertanyaan saya, apakah manusia yang ada di dalam pesawat mati syahid atau mati konyol? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia pergi mencari nafkah, maka pencari halal, maka berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka insyaallah dia akan mati syahid. Tapi kalau niatnya tidak baik, itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu sebelum berangkat kerja mesti niatnya mencari nafkah yang halal. Apa hukumnya mencampur adukkan mazhab? Enggak boleh.
namanya tatabbu' rukhas, nyari gampang-gampangnya aja. Pas wudu dia pilih mazhab Hanafi, nyentuh laki-laki perempuan nggak batal, kamu nggak wudu lagi, nggak batal. Pas kurban kamu nggak kurban, oh kurban itu kan sunat muakkad, kamu kan Hanafi, mazhab Hanafi kan Quran wajib, kurban itu kan wajib. Saya pindah ke Maliki, saya pindah ke Syafi'i, sunat muakkad. Itu nggak bisa, namanya tatabbu' rukhas. Konsisten aja di satu mazhab. Ana sunni syafi'iyul madhab, aku bermazhab Ahlussunnah dan fikihku mazhab Syafi'i. Sah nggak salat Jumat yang putus dari shop masjid Pak Ustaz? Kenapa bisa shop putus dari masjid? Orang salat Jumat di sini, dia di warungnya ngikuti streaming, ya nggak bisa, harus nyambung shop. Apakah si ibu menanggung apabila sang anak tidak menutup aurat? Kalau anaknya tidak dididik, tidak diajar, tidak dinasihati, maka si ibu menanggung dosa. Anaknya sudah diajar, sudah dimasukkan ke pesantren, tapi anaknya degil, maka si ibu tidak menanggung dosa. Maka ibu jangan pernah berhenti, mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kenapa nggak pakai jilbab, kenapa sempit, celana nomor berapa, Pak Ustaz, saya nama XXXX, saya nggak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara menyampaikan seruan kepada orang tua, terutama ayah, untuk beribadah sholat di masjid berjamaah? Mentang-mentang kau sudah ngaji, jangan pulang dari sini kau panggil ayahmu, ayah kesini sebentar, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau ceramahi, karena dia adalah orang tuamu, tapi kau berikan dia buku. Ya, ini ada buku loh ya. Apa nama bukunya? 99 tanya jawab sholat. Siapa yang nulis? Abdul Somad LCMA. Dia baca. Yang keberapa? Coba ayah baca yang ke-77. Siapa yang meninggalkan sholat? Ya, ini ada ceramah Ustaz. Siapa? Ustaz Somad. Apa kata dia? Siapa yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Siapa yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hah? Jangan lupa kekuatan doa. Doakan, ya Allah, bukakanlah pintu hati ayahku, ya Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Yang terhormat Bapak Ustaz, apa hukum orang yang tahu agama tapi sering ngebuka aib orang lain? Ayuhibbu ahadukum. Ustaz dari tadi nunjuk perempuan aja, karena saya pemerhati perempuan. Masa laki-laki mati laki-laki? Emang sekong-lekong. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan, sudah mati bangkai musuh berulat. Mana mau dia makan bangkai saudaranya? Mau makan bangkai tikus? Nggak mau. Tapi ada orang mau makan bangkai manusia. Siapa itu? Orang yang menceritakan aib orang lain. Jangan ceritakan aib orang lain. Pokoknya kalau lidah mau ngomong aja, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Besok pagi pergi ke warung, ada yang ngajak cerita, kabarnya si anu, kabarnya subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz, bagaimana caranya untuk mengetahui jawaban dari hasil istikharah? Bisa lewat mimpi, bisa lewat kecenderungan hati. Saya mau nikah nih Pak Ustaz. Siapa nama perempuannya? Yang satu Khadijah, yang satu Aminah. Terus kamu istikharah, mana yang nanti kelihatan itu yang kamu pilih. Alhamdulillah udah istikharah Pak Ustaz. Mana yang kelihatan? Dua-duanya kelihatan. Istikharah lagi, terus istikharah. Akhirnya bisa jadi dalam mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah bisa jadi dalam bentuk kecenderungan hati. Maka kau istikharah insyaallah. Saya mau tanya, apa hukum berdagang memakai giro atau cek? Pembayaran tidak cash boleh, kalau jelas. Hutang boleh, gadai boleh, pakai cek boleh, tapi jangan ada dusta bohong di dalamnya. Ini saya bayarkan pakai cek, nomornya, ininya, pengambilannya, banknya, ininya jelas, tidak ada bohong, tidak ada tipu, maka boleh. Tapi kalau ada risk, tipu, ada gharar, gambling, ada zulm, aniaya, maka tak boleh. Boleh saya minta ijazah buku-buku Ustaz? Sudah baca sebagian. Ajaztukum jami'a mu'allafati wa marwiyati. Aku ijazahkan semua ceramah-ceramahku,
buku 37 masalah populer, buku 99 tanya jawab salat, buku 33 tanya jawab kurban, buku 30 tanya jawab puasa. Aku ijazahkan ijazah ammah kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Amalkanlah. Makin belakang makin banyak. Apa hukumnya makan di rumah saudara yang pekerjaan suami istri di bank konvensional? Haram, karena riba. Jadi kalau dikasihnya makan, izin pulang. Riba. Emangnya Ustadz nggak pernah ceramah di bank konvensional? Pernah. Dikasihnya Ustadz roti kotak. Iya. Ustadz bawa pulang, saya bawa. Terus saya kasih ke fakir miskin. Dikasihnya duit, saya terima. Terus saya kumpul banyak-banyak. Setelah banyak saya bagi ke fakir miskin, anak-anak tak mampu, anak yatim, yang kita makan. Apa hukumnya mendoakan mayat setelah disolatkan, minta maaf kesalahan mayat pada jamaah? Wajibat, wajib dia masuk surga. Wajibat, wajib dia masuk surga. Wajibat, wajib dia masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang kalian puji tapi tidak direkayasa. Oh, itu orang baik itu Pak Ustaz. Oh, itu orang baik itu Pak Ustaz. Boleh, tapi direkayasa nggak boleh. Apakah jenazah ini baik? Baik. Pernah dia ke masjid? Enggak. Apa hukumnya setiap orang meninggal itu kita takziah baca Quran Yasinan? Niatnya buat yang ditinggalkan karena pendapat ini banyak ikhtilaf. Bacaan Quran untuk orang meninggal sampai apa enggak sampai? Kan tadi udah dijawab di awal. Kalau enggak balik sampai. Oh, saya enggak mau pakai dalil-dalil gitulah Ustaz. Masa Ustaz enggak pakai dalil-dalilnya mana? Setelah Nabi SAW meninggal, maka meninggalkan sahabat namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, kata Abdullah bin Umar, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat, bacakan pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu untuk menunjukkan bahwa pahala bacaan Quran sampai. Maka apa kata mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, yang paling bagus sekhatam Al-Quran. Anda tidak sanggup sekhatam Al-Quran, baca hatinya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau tidak sanggup baca Yasin, baca Ummul Quran Al-Fatihah. Gak juga sanggup baca Al-Fatihah, Inna Lillah. Belum lagi Ustaz, masih ada lagi. Apa hukumnya mendirikan hotel syariah? Setelah pendiri meninggal, ahli waris tidak menurut syariat. Selanjutnya kepengurusan hotel syariah masih berdosa si pendirinya? Tidak. Yang berdosa adalah yang melanjutkan. Maka didik anak-anak kita pendidikan syariat. Insya Allah dilanjutkannya hotel kita hotel syariah. Bapak-bapak yang hotel konvensional mudah-mudahan berubah menjadi hotel syariah. Meninggalkan anak-anak cucu keturunan yang tetap istiqamah dalam hotel syariah. Bayangkan betapa semangatnya kita, betapa amannya ibu-ibu. Abang sekarang di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah, tenang, kau pasti nggak selingkuh mas. Setelah selesai dia pindah ke konvensional. Kaifa haluk ya Ustadz? Bi khairin walhamdulillah. Saya mau nanya, di masjid kita suka diadakan baca Yasin tahlil tiap malam Jumat untuk dihadiahkan pada yang mewakafkan tanah, juga buat yang mendoakan orang sudah mendahului kita. Akhir ini banyak yang nentang karena itu bid'ah, harus dihentikan. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh kau katakan bid'ah. Mengirim pahala baca Quran untuk orang meninggal dunia ada dalilnya. Dalil pertama, kalau ada orang mati, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada kepalanya Fatihah, bacakan pada kakinya ujung Al-Baqarah. Hadis riwayat Tabrani. Dalil kedua, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab
kalau aku mati nanti, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Dalil mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkan Quran sebaik-baik bacaan. Dalil keempat, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah, muridnya langsung bercerita kepada saya saat pembacaan kitab Sunan At-Tirmidzi. Apa kata Sayyidina Sayyid Muhammad Alawi? Kata beliau, kalau Fatihah itu tidak sampai untuk orang meninggal, tidak mungkin dibacakan Al-Fatihah dalam solat jenazah. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Pak Kiai, jangan panggil saya Kiai, Ustadz saja. Ada berapa macam ghibah itu? Ada ghibah yang boleh walaupun tidak disebut ghibah. Mana contohnya? Saya hakim, ada saksi, saya tanya, hai saksi, ya, apakah kau melihat kasus pelecehan seksual ini? Mohon maaf Pak Hakim, saya sebenarnya mau cerita, tapi saya takut ghibah. Bisa nggak? Maka saksi di pengadilan boleh cerita. 2, ada jamaah nanya, Ustadz Somad, apa hukumnya pelecehan seksual? Siapa yang melakukannya? Saya mau cerita, tapi saya takut ribah. Maka menanya ke Ustadz boleh. 3, menunjukkan kebatilan orang yang batil. Jangan kau ikut dia karena dia batil. Maka saat itu boleh, bukan ribah. Adapun kau menceritakan aib, cacat, menikmati cerita itu, maka itulah yang diharamkan Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kau menceritakan aib. Wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Apa hukuman bagi orang yang menghibah itu? Sesuai macam-macam ghibah itu Pak Ustaz. Maka mereka ayuhibbu ayakula lahma akhi. Dan yang paling mengerikan, amal kita berpindah kepada dia. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Ada orang yang nanti datang menghadap Allah membawa salat, wasyamin, puasa, wazakatin, zakat. Salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi ternyata dia banyak menceritakan aib orang lain, maka amal dia akan berpindah. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.